Timnas Indonesia U20 versus Surya U20 Garuda Muda kalah 0-2. Timnas Indonesia U20 kembali kalah dalam ajang Mandiri U20 Challenge Series 2025. Kali ini Garuda Muda kalah 0-2 dari Timnas Surya. Surya berhasil unggul berkat gol dari Manja Manaf di babak yang pertama dan juga gol dari Anas Susam di babak yang kedua. Kekalahan ini membuat Garuda Muda belum meraih satupun kemenangan di turnamen tersebut. Sejauh ini Timnas asuhan dari Indra Safri tak terlihat dapat mengimplementasi strategi yang diberikan oleh sang pelatih. Timnas Malaysia akan diperkuat 8 pemain keturunan baru. Timnas Malaysia dikonfirmasi bakal diperkuat oleh 8 pemain keturunan baru sekaligus dalam waktu yang dekat. Para pemain tersebut merupakan terobosan dari FAM agar bisa membuat Harimau Malaya lolos ke Piala Asia 2027. Kehadiran 8 pemain diharapkan dapat meningkatkan prestasi tim di tingkat internasional khususnya dari ranking FIFA. Spanyol resmi perpanjang kontrak dari Luis de la Fuente. Kontrak de la Fuente bersama timnas Spanyol awalnya akan habis setelah Piala Dunia 2026. Namun Federasi Sepak Bola Spanyol mengumumkan bahwa kontrak de la Fuente kini ditambah menjadi 2 tahun. Itu berarti de la Fuente masih akan menjadi nahkoda Spanyol hingga Piala Eropa 2028. La Furia Roja akan berupaya mempertahankan gelar yang mereka raih di tahun yang lalu. Pecat Sage Leon bidik Paulo Fonseca. Leon baru saja memecat Pierre Sage sebagai manajer mereka dan kini nama Paulo Fonseca pun dibidik untuk bisa menjadi suksesornya. Sosok pria asal Portugal telah menganggur pasca dipecat oleh AC Milan beberapa waktu yang lalu. Sage didepak lantaran hasil minor yang menepal Lyon dalam beberapa laga terakhir. Wasit David Cote akui pakai narkoba dan suka sesama jenis. Wasit kontroversial Premier League yakni David Cote mengaku menggunakan narkoba semasa bekerja menjadi juru adil. Dia juga dikabarkan memiliki kelainan orientasi seksual. Ada alasan tersendiri mengapa Cote menggunakan barang haram tersebut. Dia memakai itu sebagai pelarian atas kondisinya yang punya kelainan seksual. Raja Nainggolan ditangkap polisi terkait penyelundupan kokain. Kabar mengejutkan datang dari Raja Nainggolan. Mantan pemain dari Bayangkara Presisi Indonesia tersebut ditangkap terkait dugaan penyelundupan narkoba. Selain ditangkap, mobil Nainggolan juga disita dan menurut laporan pengacara dari sang pemain dalam perjalanan untuk bisa mendampinginya. Barcelona sudah cetak 101 gol di bawah Hansi Flick. Barcelona menang telak 7-1 atas Valencia di ajang La Liga pada partai terakhir. Hasil itu membuat Hansi Flick mencatatkan rekor yang baru. Di bawah asuhan Hansi Flick, Barcelona kini telah mencetakkan 101 gol di musim ini. Dan tim asuhan dari Hansi Flick menampilkan performa luar biasa dengan rata-rata mencetakkan 3,16 gol per pertandingan musim ini. Raihan 101 gol dalam 32 laga menjadi awal terbaik kedua sepanjang sejarah Barcelona. Anthony Martial main 17 laga beruntun di Liga Turki. Setelah membuka lembaran baru bersama AEK Athens, Anthony Martial menjelma menjadi salah satu andalan. Bersama AEK Athens, ia justru baru saja memainkan pertandingan yang ke-17 secara berturut-turut. Hebatnya juga ia mencetakkan 7 gol dari 17 laganya tersebut. Dengan koleksi 7 gol di seluruh ajang musim ini, Martial menjadi pemain tersubur kedua AEK Athens di musim ini. Dan dia juga tak mengalami cedera. Justin Clifford lagi moncer. Dari 4 penampilan bersama Bournemouth, Justin Clifford tak pernah absen untuk membuat gol. Total ada 6 gol dan juga 3 assist yang telah dibuatnya. Clifford menjadi pemain tersubur dalam skuad Bournemouth di musim ini. Ia sudah mencatatkan 12 gol di semua kompetisi. Bahkan baru Justin Clifford yang jumlah golnya tembus sampai 2 digit di skuad Bournemouth musim ini. Kalahkan Fulham jadi titik kebangkitan Manchester United. Sebuah harapan diapungkan oleh Andre Onana, kiper MU tersebut berharap kemenangan timnya atas Fulham menjadi titik kebangkitan timnya. Onana juga menyebut bahwa MU bisa menyudahi tren negatif yang sedang mereka alami saat ini. Kuncinya adalah ada di kerja sama tim mereka. Amorim lebih pilih mainkan pelatih 63 tahun ketimbang Rashford. Marcus Rashford lagi-lagi dicoret dari skuad Manchester United ketika menghadapi Fulham.
Manajer MU Ruben Amorim memberikan jawaban pada saat ditanya soal hal tersebut. Situasinya sama untuk setiap pemain. Kalau Anda bekerja maksimal dan melakukan hal yang benar, kami bisa memakai setiap pemain. Saya akan menaruh pemain 63 tahun ketimbang pemain yang tidak bekerja secara maksimal di setiap harinya, ujar dari Amorim. Danilo resmi tinggalkan Juventus. Danilo mengumumkan kepergiannya dari Juventus. Bek asal Brasil itu memutus kontraknya lebih cepat. Sejak bergabung di tahun 2019, Danilo punya catatan 213 laga dan membuat 9 gol. Ia juga membantu memenangkan gelar juara Serie A, Coppa Italia, serta Piala Super Italia. Usai meninggalkan Juventus, Danilo akan pulang ke Brasil dan akan bergabung dengan Flamengo. Renato Veiga resmi jadi pemain baru dari Juventus. Renato Veiga nampaknya akan segera membuka lembaran baru dalam karirnya. Ia sudah tiba di Italia untuk bisa bergabung dengan Juventus. Fabrizio Romano melaporkan sang bek akan dipinjam Juventus selama 6 bulan ke depan. Tidak ada klausul pembelian permanen dalam kesepakatan keduanya. Nantinya Juventus harus membayar sekitar 5 juta euro kepada Chelsea sebagai biaya peminjaman. Manchester City resmi datangkan Christian McFarland. Manchester City kembali mendatangkan bek muda di bursa transfer Januari kali ini setelah bek kiri berusia 18 tahun yakni Christian McFarland resmi bergabung pada hari Senin kemarin dari klub saudara mereka yakni New York City FC. New York City FC tidak mengungkapkan biaya transfernya, sementara Manchester City juga belum mengkonfirmasi hal tersebut. Talisca resmi bergabung dengan Fenerbahce. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, Fenerbahce yang saat ini dilatih oleh Jose Mourinho telah mencapai kesepakatan dengan Al Nassr untuk bisa mendatangkan penyerang asal Brasil tersebut. Talisca dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan medis di Istanbul dalam beberapa hari ke depan sebelum menandatangani kontrak yang baru yang dikabarkan akan berlaku hingga Juni 2026. Aston Villa sepakat pinjamkan Emiliano Buendia. Bayer Leverkusen dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan Aston Villa untuk bisa meminjam Emiliano Buendia di bursa transfer musim dingin tahun ini. Setelah kehilangan Martin Terrer akibat mengalami cedera, Leverkusen mencari tambahan pemain di lini serang mereka dan Buendia menjadi salah satu target dari Leverkusen. Axel Disasi sepakat bergabung dengan Aston Villa. Bek tengah Chelsea Axel Disasi telah menyetujui persyaratan pribadi dengan Aston Villa dan kini ingin menyelesaikan kepindahannya sebelum bursa transfer Januari ditutup. Chelsea dikabarkan bersedia menerima tawaran untuk Disasi, mengingat mereka memiliki banyak stok bek tengah yang ada. Manchester United siapkan tawaran ketiga untuk Patrick Dorgu. Klub Liga Inggris Manchester United dilaporkan belum menyerah untuk bisa mendatangkan Patrick Dorgu. Setan Merah berencana untuk bisa mengajukan tawaran ketiga mereka untuk sang pemain. Fabrizio Romano melaporkan MU tidak bertarung dengan penolakan dari Lecce. Mereka kini menyiapkan tawaran ketiga untuk sang beknya tersebut. Menurut Romano, di tawaran ketiga kali ini MU tidak akan menaikkan nilai tawaran mereka yang berada di angka 30 juta euro. Menganggur di MU, Ole Gunnar Solskjaer ajak Casemiro ke Turki. Ada spekulasi baru mengenai masa depan dari Casemiro. Gelandang MU ini berpotensi berunding dengan Ole Gunnar Solskjaer di Besiktas. AS melaporkan Besiktas tertarik untuk bisa mendatangkan Casemiro atas permintaan dari sang pelatih. Ole meyakini bahwa kehadiran dari Casemiro bisa membuat lini tengah Besiktas menjadi lebih solid. Manchester United bakal jual Rasmus Højlund. Ada kabar menarik datang dari United. Tim berjuluk Setan Merah itu dilaporkan akan menjual Rasmus Højlund ke AC Milan di bursa kali ini. Dilansir dari ESPN, Ruben Amorim dikabarkan mengizinkan MU untuk menjual sang pemain. Ini disebabkan sang pemuda penampilannya cukup mengecewakan. Ia kesulitan beradaptasi dengan skema yang dirancang oleh Amorim. Sang striker sendiri dibanderol kisaran 50 hingga 60 juta euro di bursa kali ini. Dan Manchester United sendiri dilaporkan sudah mengantongi pengganti dari Højlund.
Ditinggalkan Neymar, Al Hilal bakal kejar Mohamed Salah. Klub Saudi Pro League yakni Al Hilal dilaporkan mempersiapkan diri ditinggalkan Neymar. Mereka dikabarkan membidik Mo Salah sebagai pengganti pemain asal Brasil tersebut. Dilansir dari Sky Sport, Al Hilal akan menunggu Salah hingga musim panas nanti. Ini disebabkan kontrak Salah dan Liverpool akan berakhir di musim panas. Dan sejauh ini belum ada pembicaraan antara kedua klub mengenai kontrak baru, sehingga sang winger bisa pergi secara cuma-cuma. Menurut laporan yang sama, Al Hilal dikabarkan menyiapkan gaji yang fantastis untuk Mo Salah. Juventus dekati Xavi Hernandez. Juventus memang tidak membebankan target juara Kemoda pada musim pertamanya, namun hasil-hasil yang dinilai kurang memuaskan dikabarkan membuat manajemen Juventus mulai mencari alternatif di bursa pelatih. Media Prancis L'Equipe melaporkan bahwa Juventus sudah menghubungi Xavi untuk pembicaraan informal soal posisinya. Juventus diklaim sedang mengumpulkan informasi dan mempersiapkan diri untuk segala kemungkinan yang ada. Andai nantinya Mota dipecat, Juventus akan menjadikan Xavi sebagai calon kuat penggantinya. Manchester United persiapkan tawaran transfer untuk striker asal Brasil. MU dilaporkan tengah mempersiapkan langkah besar untuk bisa mendatangkan penyerang Wolverhampton yakni Matheus Cunha di hari-hari terakhir bursa transfer. Menurut laporan dari Sportmail, Matheus Cunha akan menggantikan peran Haaland yang akan dilakukan AC Milan. Namun Wolverhampton dikabarkan mematok harga sekitar 70 juta pound sterling atau sekitar 1,4 triliun rupiah untuk pemain tersebut. Angka ini membuat Manchester United harus mempertimbangkan situasi keuangan mereka.